Industri transportasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman dari kelas perilaku konsumen PP 192A. Perkenalkan, kami dari grup 1 hari ini berkesempatan merekam presentasi mengenai chapter 3 Perception dari buku Solomon. Perkenalkan member dari grup kami ada Pak Belton, ada Mbak Francis, ada saya sendiri, Dasan, dan ada Kak Gita. Pada kesempatan kali ini kami akan menghubungkan chapter 3 Perception dari buku Solomon ini dengan industri yang telah terpilih, yaitu transportasi. Ya, langsung saja kita masuk ke learning objective. Apa aja sih tujuan kita mempelajari chapter 3 ini, dari ada LO1 sampai LO6, mungkin teman-teman bisa baca sendiri di presentasinya, atau juga ada di buku, yang mungkin saya tidak bisa jelaskan satu-satu. Next ke apa aja sih yang mau kita bahas di presentasi kali ini. Jadi ada 2 subbab nih teman-teman. Ada yang pertama subbab sensation, nanti kita akan bahas apa itu hedonic consumption dan juga sensory marketing. Lalu ada subbab kedua yaitu the stage of perception. Jadi gimana sih seorang konsumen menerima rangsangan yang diberikan oleh produk, terus mereka mempersepsikan rangsangan tersebut. Jadi ada tahap pertama exposure yang akan dijelaskan Pak Belton nanti. Stage kedua ada attention yang akan dijelaskan oleh Kak Gita. Dan ada stage ketiga interpretation yang akan dijelaskan oleh Mbak Francis. Next, langsung kita masuk ke sub bab yang pertama yaitu sensation. Apa sih yang dimaksud dengan sensation? Jadi adalah respon langsung dari saraf reseptor yang ditunjukkan oleh indera terhadap stimulus. Maksudnya apa sih? Jadi indera kita menerima rangsangan nih dari dunia luar, dari suatu produk, dari suatu brand. Lalu respon apa dari tubuh kita yang diberikan langsung terhadap rangsangan tersebut. Sebagai contoh, next, ada Pizza Hut yang memberikan penawaran atau sensasi delight. Boleh di next ya. Nah, diharapkan marketer dari Pizza Hut ini ingin konsumennya atau orang yang melihat iklan ini bisa delight atau bahagia dengan adanya produk-produk yang ditawarkan dan harga yang terjangkau. Dengan adanya harga terjangkau dan produk yang ditawarkan seperti yang digambar contoh gambar tersebut, orang diharapkan akan merasa atau bersensasi delight atau bahagia, walaupun di situ ada kata-kata sebelum pajak. Next. Nah, setelah kita mengetahui apa itu sensation, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan perception? Yaitu proses seorang memilih, mengatur, dan menafsirkan dari rasa sensasi yang ditawarkan produk tersebut. Tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, rangsangan akan diterima oleh indera kita atau reseptor, dan otak akan memproses secara perseptual sehingga menghasilkan internal sensory experience. Apa sih maksudnya? Sebagai contoh simple, suatu kelas yang terdiri dari 30 orang diperdengarkan suatu produknya misalnya lagu, biar gampang, lagu A. Nah, lagu A terhadap si orang pertama atau mahasiswa pertama, dia akan misalnya ada experience dia kalau dengar lagu A itu misalnya teringat mantan. Nah, sedangkan mahasiswa kedua dia mengingat suatu tempat gitu. Sedangkan mahasiswa ketiga mendengar lagu A, dia baru pernah dengar. Artinya apa, teman-teman? Jadi suatu produk memberikan rangsangan yang sama terhadap banyak konsumennya. Tapi persepsi yang diberikan konsumen 1, 2, 3 sampai 30 tadi akan berbeda-beda gitu, sesuai dengan experience yang mereka telah alami. Mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Mbak Francis di stage ketiganya, interpretation. Next. Nah, selanjutnya ada hedonic consumption, yaitu rasa multi indera, fantasi, dan emosional konsumen terhadap interaksinya dengan produk. Sebagai contoh, kasus misalnya kita hari Minggu, siang-siang, hujan. Nah, selain tidur, kita mau ngapain sih? Kayaknya kita kepikiran bikin mie instan gitu. Nah, kenapa sih kok ada kita kepikiran itu? Karena sudah mulai ada keterlibatan emosional antara hubungan antara konsumen dengan si
produknya tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan hedonic consumption. Next. Nah, selanjutnya ada sensory marketing, di mana suatu brand atau suatu perusahaan itu memikirkan dampak dari sensation yang diterima konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Jadi tidak semena-mena suatu perusahaan, suatu brand itu membuat brand dengan bentuk yang seperti ini, warna yang seperti ini, tapi dia juga memikirkan sisi konsumennya, gimana sih kalau misalnya produk saya warna merah, gimana sih kalau produk saya warna biru, gimana kalau produk saya besarnya segini, gimana kalau produk saya kecilnya segini, atau bentuknya seperti ini. Sebagai contoh yang pertama adalah indera penglihatan atau vision. Kita melihat dua logo di gambar kiri bawah, ada McDonald's dan juga Starbucks. Kenapa sih warna McDonald's itu merah dan Starbucks itu hijau? Nah, sesuai riset psikologis nih, kalau merah itu akan meningkatkan rasa emosional dari orang yang melihatnya. Jadi diharapkan saat melihat logo McDonald's yang merah itu, kita rasa laparnya tuh jadi meningkat gitu, sehingga daya beli terhadap produk yang ditawarkan oleh McDonald juga meningkat. Nah, sedangkan Starbucks kok hijau? Nah, Starbucks itu kan menawarkan ambience yang relax and chill. Nah, hijau itu melambangkan itu, jadi natural, relaksasi, ketenangan. Gitu. Bukan hanya terhadap logo, tapi juga produk-produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan atau suatu brand. Sebagai contoh, mobil SUV berwarna biru itu. Mungkin kita akan melihat mobil itu sebagai Jeep, brand Jeep. Padahal belum tentu semua produk dari mobil SUV itu semuanya Jeep. Jadi apa namanya, marketer sudah mendesain mobil SUV itu di brand Jeep itu sudah mendapatkan nama pada mobil jenis SUV. Lalu ada Lexus, di mana Lexus ini mempunyai produk mobil yang mempunyai biasanya warna-warna elegan seperti putih, hitam, silver. Nah, itu disesuaikan juga dengan target market dari si Lexusnya sendiri. Next, ada dollars and cents atau indera penciuman, yaitu peningkatan emosi dan akan meningkatkan emosi dan menimbulkan rasa tenang. Mungkin kalau di industri transportasi saya agak belum mendapat contohnya, mungkin kita bisa selanjutnya sharing. Tapi pernah kalau kita misalnya datang ke Burger King, pasti kita mencium bau-bau produk-produknya. Salah satu yang terkenal mungkin Whopper atau Whopper Junior, apapun itu. Nah, Burger King pernah membuat parfum berfragrance atau berbau rasa Whopper itu sendiri gitu, karena saking terikatnya konsumen atau saking sukanya konsumen dengan bau yang ditawarkan oleh Burger King tersebut. Atau mungkin kalau teman-teman nonton Toy Story nih, ada namanya karakternya Lotso. Dia juga dijual beneran di dunia nyata gitu ya. Dan baunya mungkin kalau teman-teman nonton baunya strawberry. Jadi apa di sini si produsen atau si perusahaan yang memproduksi Lotso itu um, memberikan scent atau bau atau aroma strawberry agar konsumennya tuh ingin membeli si produknya tersebut. Next, sound. Di sini BMW membuat audio watermark, jadi kayak kalau ada si audio itu disetel, diharapkan konsumen langsung mengingat bahwa itu adalah brand dari BMW. Selain itu, kita juga mengenal sound symbolism. Tahu suatu kata itu terdengar mempengaruhi asumsi konsumen tentang apa yang dijelaskan dan atributnya. Contohnya adalah Jaguar dan Jeep, dua brand yang mungkin memiliki huruf depan J atau high consonant. Jadi saat kita mendengar Jaguar dan Jeep itu kayaknya sesuatu brand yang relatif mahal dan besar gitu. Padahal kita baru mendengar namanya saja. Tidak hanya dari nama saja, tapi juga dari um, apa namanya, slogan yang diberikan oleh contohnya mobil Mazda di sini ya. Mazda di sini punya slogan zoom zoom. Nah, tanpa kita mengetahui kayak Mazda itu apa, tapi saat mendengar Mazda zoom zoom, mungkin kita akan lebih ter-attention ke produk atau brand atau slogan tersebut gitu, kayak zoom zoom. Lumayan lucu untuk diucapkan dan tidak begitu familiar. Next.
Boleh. Oke, langsung selanjutnya ada touch atau indera peraba, di mana ini balik lagi ke Mazda, tapi mungkin bukan Mazda Zoom Zoom. Mazda itu ingin menawarkan ke konsumen bahwa konsumen tuh diharapkan bisa menyatu dengan si mobilnya. Jadi bukan kayak konsumen dan produk, tapi pengen menyatu gitu. Jadi diharapkan orang yang mengemudi Mazda menjadi satu kesatuan dengan si mobil gitu. Sehingga Mazda itu menawarkan touch-nya atau aerodinamis untuk si pengemudinya itu uh, senyaman mungkin, sehingga akan menimbulkan endowment effect atau konsumen akan menilai tinggi value suatu produk setelah mereka memiliki produk tersebut. Gimana sih cara mereka memilikinya? Dengan cara tadi menyentuh gitu. Ini mungkin nanti akan saya contohkan di akhir presentasi bagian saya untuk lebih lanjutnya. Next. Ada yang terakhir taste. Mungkin ini saya juga belum bisa saya cari infonya di industri transportasi. Jadi ini lebih ke rasa itu dipengaruhi oleh budaya. Mungkin akan dibahas nanti oleh Kak Gita di step 2 attention. Next. Nah, ini ada sensory marketing in terms of industry. Sebagai contoh ini ya kawan-kawan, kita bisa melihat ada pameran mobil nih di presentasi yang sudah ditampilkan. Nah, pameran mobil itu menawarkan 3 jenis rangsangan yang dibelikan oleh brand yang dipamerkan di pameran mobil tersebut. Salah 3-nya adalah vision, sound, dan touch. Yang pertama vision. Kita bisa pas datang ke dealer, setelah pas datang ke pameran tersebut, kita melihat tentu produknya, kita melihat mobilnya, kita melihat warnanya, kita melihat brandnya, kita melihat logonya. Tuh. Lalu ada sound yang ditawarkan, mungkin kayak misalnya contoh kecil mbak-mbak SPG-nya menawarkan Kak mobil SUV-nya gitu. Atau dia menawarkan suatu musik yang sangat menarik, biasanya membuka stand atau kayak panggung terus ada artisnya gitu. Itu juga sebagai rangsangan agar kita melihat suatu produk. Kan yang namanya pameran pasti banyak tuh produknya. Dan itu biar lebih nge-attention ke produk atau brand tersebut. Dan yang terakhir touch. Ini mungkin tadi dikaitkan dengan yang touch Mazda sebelumnya. Bahwa gimana cara meningkatkan endowment effect tadi. Dengan cara konsumen tuh bisa loh, boleh loh masuk ke dalam mobil lah, boleh kok duduk, boleh kok megang joknya. Jadi setelah apa ya memegang dan merasakan, bahkan kalau apa namanya pameran bisa ini ya, kita bisa melakukan test drive untuk mobil-mobil tertentu gitu. Itu kenapa sih kita boleh kayak gitu? Untuk meningkatkan rasa ingin daya beli konsumen gitu. Jadi konsumen merasa, wah kayaknya enak nih gue punya mobil ini. Ya bolehlah gitu. Jadi lebih meningkatkan rasa ingin membeli konsumen tadi endowment effect itu. Oke, mungkin untuk sensory marketing atau subbab pertama mengenai sensation uh, sudah selesai. Selanjutnya akan masuk ke next slide, akan dijelaskan oleh Pak Delton, the stage of perception. Nah, silakan Pak Delton, dan tepat silakan. Oke, terima kasih Mas Gasan. Salam sehat buat kita semua. Sebagai untuk meneruskan dari tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Gasan di depan, saya coba menjelaskan stage pertama dari perception. Di sini kita lihat itu yaitu exposure. Nah, exposure ini bisa diartikan sebagai apa ya, terpapar atau terpengaruh terhadap sesuatu yang didengar atau dirasakan atau apapun itu yang berhubungan dengan indera manusia. Jadi exposure ini akan bisa terjadi kalau rangsangan itu berada dalam jangkauan
atau area sensorik seseorang. Jadi misalnya suara, ada batas di mana kita bisa mendengar suara, jangan terlalu jauh. Terus ada juga vision atau penglihatan juga harus ada batasnya. Nah, jadi exposure bisa terjadi kalau dalam range, dalam batas area di mana kita bisa terkena sensor dari dari sesuatu. Nah, dalam exposure ini ada hal yang perlu dicatat, yaitu namanya sensory threshold. Jadi sensory threshold ini adalah di mana titik atau batas kita bisa terpapar oleh rangsangan tertentu. Nah, ada 3 hal yang sangat berpengaruh terhadap atau menentukan dalam sensory threshold itu. Yang pertama adalah psikofisik. Jadi kita bisa terpapar apabila itu dalam psikofisik kita itu bisa mencakup terhadap usia, pokoknya yang berpengaruh terhadap itulah fisik seseorang, apakah itu penglihatan matanya, kesehatan telinga dan segala macamnya. Nah, yang kedua ada hal yang sangat berpengaruh juga, namanya adalah absolute threshold. Nah, absolute threshold ini dapat diartikan sebagai titik minimum atau titik minimum atau sesuatu yang bisa ditangkap oleh sensor dari konsumer sendiri. Nah, yang ketiga adalah divergent threshold. Jadi setiap objek, setiap individu itu akan berbeda-beda divergent threshold-nya, tergantung kepada kemampuan dari sensor si orang itu sendiri. Nah, jadi 3 yang tadi ini harus kita perhatikan untuk dalam suatu strategi marketing, harus diperhatikan sensory threshold dari masing-masing objek yang akan kita pengaruhi. Nah, di samping itu juga, coba ke slide berikutnya, Mbak. Nah, dalam hal exposure ini juga sangat ditentukan, namanya adalah subliminal perception. Jadi subliminal perception ini adalah persepsi bawah sadar. Jadi misalnya kita kita mendengar sesuatu, tadi seperti Mas Gasan bilang, mendengar sesuatu suara yang agak sedikit agak gitu, kita langsung terasosiasi ke BMW misalnya, atau kita melihat gambar-gambar yang agak adem, ini kayaknya bisa kita artikan ini kita dibawa suasana yang nanti yang kita mungkin di sana merasa tenang, merasa adem. Nah, itu nanti kita itu yang dipakai oleh Starbucks dan juga yang lainnya kira-kira. Jadi kita dibawa ke suasana alam sadar kita bahwa kita akan terpengaruh terhadap sesuatu. Nah, itu adalah yang dinamakan dengan subliminal perception. Nah, yang ini banyak dipakai di dunia advertisement. Jadi para marketer itu memanfaatkan subliminal kita untuk mencapai tujuan mereka. Nah, tapi perlu dicatat juga kalau subliminal perception ini sangat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tertentu juga. Jadi pernah suatu iklan ada di iklan KFC itu pernah ditolak di TV di TV ABC di Amerika karena dianggap bisa menimbulkan persepsi yang salah. Nah, tapi setelah dikonfirmasi ke KFC sendiri, ternyata
si KFC ini mengatakan nah mereka hanya memanfaatkan mencoba membawa alam sadar bahwa konsumen mereka itu bahwa ya kalau mendengar sesuatu tentang ayam yaitu KFC gitu. Jadi kalau yang namanya suplemen itu sangat dipengaruhi oleh persepsi atau kondisi mental seseorang. Jadi seseorang bisa terbawa ke alam sadar dengan mendengarkan iklan, tapi yang lain belum tentu. Jadi sangat tergantung oleh kondisi dari seseorang. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan dari exposure ini. Nanti kalau ada hal yang bisa kita didiskusikan, bisa disampaikan langsung kepada kami untuk sesi tanya jawab. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Gita ya. Silakan Mbak Gita. Sepertinya suaranya belum terdengar, Kak. Oke. Selanjutnya di stage 2 ini ada yang namanya attention, atau kalau di bahasa Indonesia kan berarti itu kan perhatian ya. Nah, attention ini sebenarnya mengacu pada sejauh mana aktivitas pemrosesan ini dikhususkan untuk stimulus tertentu gitu. Nah, biasanya alokasinya itu bervariasi tergantung dari karakteristik stimulusnya itu sendiri maupun dari karakteristik si penerima stimulus. Nah, saat ini konsumen itu sering dihadapkan pada kondisi sensory overload. Jadi konsumen ini dihadapkan pada lebih banyak informasi dibandingkan dengan informasi yang sebenarnya bisa mereka proses gitu. Nah, ada fakta yang menyebutkan bahwa orang-orang dewasa ini dihadapkan pada sekitar 3.500 iklan setiap harinya gitu. Jadi kan tidak mungkin keseluruhan 3.500 iklan itu bisa diterima informasinya oleh seseorang. Nah, maka dari itu muncul kondisi multitasking, yaitu di mana seseorang memproses informasi dari lebih satu media pada saat yang bersamaan. Jadi bisa saja menggunakan handphone, televisi, dan laptop pada saat yang bersamaan. Nah, tapi karena adanya keterbatasan dari kapasitas otak manusia dalam memproses informasi, konsumen ini akan cenderung selektif terhadap apa yang mereka perhatikan. Nah, kondisi ini juga disebut sebagai perceptual selection, yaitu di mana orang-orang atau konsumen itu hanya akan memperhatikan sebagian kecil stimulus yang mereka hadapi. Jadi dari begitu banyak stimulus yang mereka hadapi, yang memang mereka perhatikan itu nggak akan semuanya mereka perhatikan, tapi mereka hanya akan mengambil sebagian kecilnya saja gitu. Nah, kemudian dalam stage ini ada dua faktor, yaitu ada dari personal selection factors dan juga yang kedua yaitu stimulus selection factors. Yang pertama mengenai personal selection factors. Mungkin teman-teman pada bertanya sebenarnya gimana para marketer itu bisa tahu timing yang pas untuk mereka bisa memborbardir para konsumen dengan berbagai iklan yang mereka punya gitu. Nah, sebenarnya mereka juga tidak mengetahui timing yang pas itu, tapi kemudian kita mengenal ada istilah yang namanya perceptual vigilance, yaitu kondisi adanya kecenderungan di mana konsumen ini menyadari stimulus yang berhubungan dengan kebutuhan mereka saat ini gitu. Jadi misalkan yang awalnya mungkin konsumen itu merasa tidak membutuhkan mobil gitu, tapi
setelah mereka dihadapkan oleh berbagai stimulus mengenai iklan tentang mobil, mereka jadi mulai terpikir dong, bisa jadi saya saat ini membutuhkan mobil gitu. Kemudian sisi lain dari perceptual vigilance ini adalah perceptual defense, yaitu kecenderungan di mana konsumen ini cenderung melihat apa yang memang mereka ingin lihat dan juga mereka tidak akan melihat apa yang mereka tidak ingin lihat. Jadi ketika stimulus itu mengancam para konsumen dengan cara tertentu, bisa saja mereka tidak memprosesnya, atau mungkin dengan cara lain mereka juga bisa mengubah stimulus itu agar dapat lebih diterima oleh mereka seperti itu. Kemudian ada yang namanya adaptation juga. Jadi ini adalah kondisi sejauh mana konsumen terus memperhatikan stimulus dari waktu ke waktu. Nah, proses ini terjadi ketika konsumen itu tidak lagi memperhatikan stimulus karena mereka sudah familiar gitu. Nah, ada faktor yang mempengaruhi adaptation ini, yaitu intensitasnya, ya, lalu diskriminasinya, exposure, dan juga relevansinya. Lalu, untuk stimulus selection factors ini sebenarnya memiliki peranan yang penting untuk bisa menentukan apa yang konsumen perhatikan dan juga apa yang konsumen abaikan. Kenapa? Karena dari situ para marketer bisa tahu bagaimana mereka bisa membuat pesan dan juga package yang memiliki kesempatan lebih baik untuk bisa diperhatikan oleh para calon konsumen gitu. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mungkin para marketer bisa fokus untuk kembangkan, untuk mereka bisa tonjolkan gitu, yaitu dari sisi size atau ukuran, color atau warna, position, dan juga novelty atau kebaruan gitu. Jadi misalkan semakin besar ukuran stimulus yang diberikan oleh suatu perusahaan, maka peluang untuk bisa dinotis, diperhatikan oleh para calon konsumen itu akan lebih besar. Begitu pula misalkan ketika suatu produk itu memiliki warna yang mencolok, misalkan warna merah, itu kan lebih mudah lebih mudah ternotis oleh para konsumen. Nah, begitu pula terkait dengan position dan juga novelty. Jadi penempatan produk pun dan penempatan iklannya juga bisa mempengaruhi seberapa besar konsumen dapat memperhatikan produk tersebut. Seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Francis. Ya, kita akan masuk ke stage terakhir, stage ketiga dari subbab yang kedua. Subbab yang kedua ini the stage of perception, yang terakhir ini terkait dengan interpretasi. Interpretasi ini bisa dibilang merupakan satu bagian di mana seorang marketers atau pemasar itu harus bisa mengetahui atau harus bisa nanti pada akhirnya menciptakan sebuah advertisement yang mengarahkan konsumen itu harus menginterpretasikannya seperti apa. Nah, interpretasi sendiri itu mengacu kepada pengertian yang dikenakan terhadap pengalaman akan stimulus sensori. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, rekan-rekan sebelumnya, bahwa sensori itu mengambil posisi yang sangat penting bagaimana akhirnya si konsumen itu bisa merasakan dari berbagai macam sisi, dari sound, touch, visual, terus ada taste juga. Nah, di sini bagaimana supaya akhirnya si konsumen ini juga menginterpretasikan hal tersebut sama seperti tujuan dari si marketers itu membuat advertisement itu atau mengenalkan produk tersebut. Boleh lanjut Mbak Gita? Ya, ini tujuan pembelajarannya. Kita akan ada dua hal yang menjadi penekanan di sini, di stage ketiga ini, tentang stimulus itu sendiri dan juga semiotika, mendefinisikan definisi. Selanjutnya, Mbak. Ya, interpretasi itu seperti sebuah seni, sama seperti marketing. Marketing itu adalah sebuah seni. Bagaimana akhirnya kita mungkin bisa memprediksi berapa jumlah penjualan kita nantinya, tapi bagaimana konsumen itu memilih
bagaimana konsumen akhirnya menentukan produk apa yang akan dia beli itu adalah sebuah seni. Sama seperti interpretasi. Masing-masing konsumen itu akan memiliki interpretasi yang berbeda meskipun itu objeknya sama. Nah, yang mempengaruhi apa? Yang mempengaruhi adalah yang pertama latar belakang budaya, lalu ekspektasi konsumen itu sendiri, dan juga pengalaman yang sudah pernah dilaluinya di masa yang lalu. Nah, hasil interpretasi terhadap penafsiran arti stimuli itu sendiri terkait dengan kerangka besar terhadap nilai-nilai yang diyakini, sehingga menjadikan hasil dari interpretasi tersebut merupakan sebuah komparasi terhadap stimulus-stimulus yang pernah terjadi dari yang dialami oleh si konsumen itu sendiri. Nah, di sini bagaimana tantangan dari seorang marketers atau pemasar itu bagaimana supaya bisa mengidentifikasikan dan membangun kerangka berpikir yang tepat sehingga nantinya akan mempengaruhi keputusan si konsumen untuk memilih produk yang dia pasarkan. Nah, di sini nanti marketers itu juga akan berperan melihat atau melakukan riset terlebih dahulu bagaimana caranya supaya pada akhirnya hasil interpretasi itu mengarah kepada produk tersebut. Boleh selanjutnya? Nah, sebelumnya kita akan mempelajari terkait stimulus organization. Ya, bagaimana stimulus-stimulus ini bekerja itu bisa dikatakan ambigu. Kenapa ambigu? Karena seperti interpretasi, stimulus yang dikeluarkan oleh satu produk itu nanti pada akhirnya menghasilkan interpretasi itu ada dua. Yang pertama, bagaimana relasi asumsi dengan ingatan yang terhadap kejadian atau sensasi atau gambaran yang lainnya. Lalu yang kedua, terkait dengan pengalaman masa lampau, ekspektasi, dan yang terutama adalah kebutuhan terhadap seeing what you want to see. Nah, ini satu bagian yang menjadi tantangan tersendiri untuk para pemasar, bagaimana supaya konsumen-konsumen ini bisa mengetahui kebutuhan dari konsumen-konsumen tersebut terhadap apa sih sebenarnya kebutuhannya, tidak serta-merta terkait dengan kebutuhan secara fungsional, tetapi apa yang dia ingin lihat. Jadi bagaimana si marketers itu akhirnya bisa menyajikan, oh ini sesuai loh dengan apa ekspektasinya si konsumen, dengan apa yang sebenarnya ingin dilihat oleh konsumen itu sendiri. Next. Namun untuk bisa menghasilkan hasil interpretasi tentunya ada kendala-kendala. Nah, ini bias interpretasi ini ada tiga prinsip. Yang pertama itu adalah closure principle, yang kedua similarity principle, dan yang ketiga adalah figure ground principle. Nah, yang pertama terkait dengan closure principle. Pemasar harus mengetahui mekanisme kinerja otak, bahwa otak itu dengan pengalaman-pengalaman masa lampaunya itu sudah bisa menyusun sendiri kerangka berpikir yang besar. Jadi apabila terjadi kekosongan, otomatis otak itu akan mengisi dengan sendirinya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sebelumnya. Lalu yang kedua adalah similarity principle. Nah, di sini ada kecenderungan konsumen itu untuk mengelompokkan objek yang memiliki kesamaan karakteristik fisik. Jadi bisa jadi orang itu melihat, oh ini sama-sama kendaraannya itu besar. Nah, oke, dia berarti dalam satu kelompok dia nanti bisanya untuk apa. Nah, bisanya untuk apa ini atau fungsinya itu nanti akan mengarah kepada pengalaman masa lampau yang konsumen yang bersangkutan. Lalu bias interpretasi yang ketiga itu adalah prinsip figure ground. Kecenderungannya itu hanya terfokus hanya kepada salah satu objek saja yang dilihat. Sedangkan objek lainnya itu berperan hanya sebagai background. Teman-teman bisa melihat dari cara kerja kamera. Kamera itu terkadang kita hanya fokus terhadap satu objek, yang lainnya hanya menjadi background. Nah, ini terkait dengan seeing what you want to see. Apa sih sebenarnya yang konsumen itu mau lihat? Nah, apabila memang tepat si marketers ini menempatkan produknya, itu akan membuat produk itu menjadi pemeran utama. Yang lainnya hanya sebagai background saja. Disinilah kenapa marketers harus bisa membaca atau bisa mengarahkan atau menyusun kerangka berpikir yang tepat supaya interpretasi si konsumen itu tidak bias. Selanjutnya. Ya, semiotika. Semiotika ini adalah sisi seni dari marketing itu sendiri atau dari menciptakan hasil interpretasi yang sesuai dengan
tujuan dari produk tersebut dipasarkan. Semiotika merupakan kunci dari perilaku konsumen. Konsumen menggunakan produk untuk mengekspresikan identitas sosialnya. Jadi relasinya di sini adalah kebutuhan konsumen. Konsumen itu tidak hanya melihat sebatas fungsi, tapi konsumen juga akan melihat produk itu sebagai pemenuhan kebutuhan identitas sosial. Sedangkan si produk itu sendiri, dia tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan harafiah semata, atau misalkan contoh mobil hanya untuk sarana transportasi, tidak. Tapi bisa jadi setiap produk itu memiliki value atau learn meanings masing-masing. Itulah kenapa ada satu brand yang menciptakan ada beberapa produk yang memiliki value-nya masing-masing. Tapi tentu saja itu masih dalam satu kerangka besar berpikir dari si produsen tersebut untuk menciptakan produk tersebut. Nah, tugas si marketer di sini adalah bagaimana si marketers ini akhirnya bisa mempertemukan antara kebutuhan konsumen ini dengan si produk itu, keberadaan si produk tersebut. Dalam bukunya Solomon disebutkan advertising serve as a kind of culture atau consumption dictionary. Its entries are products and their definition are cultural meanings. Jadi itulah kenapa kita bisa melihat bahwa marketing itu adalah sebuah seni, karena tidak semata-mata memenuhi, kita sudah belajar tentang need and wants. Nah, bagaimanakah need and wants itu akhirnya bisa berpadu, dan sebenarnya yang konsumen wants itulah yang paling penting. Bagaimana kita bisa menggali, bagaimana sebagai seorang marketers bisa menggali wants-nya si konsumen itu dan kita bisa memenuhinya dengan produk-produk kita. Semiotika itu sendiri memiliki 3 aspek: objek itu sendiri atau produk, science itu simbolnya, dan meaning itu sendiri atau interpretan. Boleh selanjutnya, Mbak? Ya, disinilah hubungan semiotika itu terwujud. Jadi si produk itu memiliki hubungan dengan simbol dan juga arti, dan si arti ini atau interpretan ini juga memiliki hubungan dengan si objek maupun sign atau simbol tadi, dan si simbol itu juga memiliki hubungan dengan produk ataupun maksud tadi. Lebih jelasnya, kami di sini dari industri transportasi akan mengambil contohnya itu brand Jeep. Nah, di sini teman-teman nanti bisa melihat di komersial, video komersialnya Jeep, bahwa Jeep itu menggambarkan diciptakan tidak hanya untuk salah satu generasi saja, walaupun dia terkesan gahar, dia terkesan adventures, berpetualang, jiwa berpetualangannya tinggi, tapi sebenarnya si Jeep ini ingin menjangkau semua generasi dari rentang usia yang paling lebar. Nah, oleh karena itu message yang dihadirkan adalah karena memang dia jiwanya jiwa petualang yang identik dengan jiwa muda, dia menggunakan perumpamaan atau dia menggunakan iklan komersial yang mengambil tema muda. Selanjutnya, Mbak. Nah, selain semiotika itu sendiri, semiotika itu tidak sekedar menghadirkan simbol dengan objek dan juga dengan artinya, tapi bagaimana caranya supaya ini benar-benar menjadi wants-nya si konsumen. Ada namanya hyperreality. Nah, di sini si pemasar akan menciptakan relasi baru antara objek dan juga interpretan di saat mereka menemukan koneksi antara produk dan manfaat. Jadi seperti bisa dibilang membesar-besarkan bagaimana akhirnya imajinasi itu terwujud menjadi sebuah kenyataan. Bagaimana akhirnya yang itu sekedar imajinasi dalam benak si konsumen, akhirnya kita hadirkan, ini loh beneran. Kamu bisa menikmati pengalaman ini, kamu bisa menikmati realitas ini. Disinilah simbol tidak lagi mencerminkan arti harafiah ataupun kenyataan, tapi mewujudkan mimpi, imajinasi si konsumen terhadap produk tersebut atau terhadap keinginan terdalamnya menjadi sebuah kenyataan. Nah, hyperreality itu sendiri mengacu kepada proses merealisasikan satu simulasi, satu imajinasi atau satu hype mimpi yang ada dalam benak konsumen. Next, Mbak. Ya, proses-proses tadi dari proses yang pertama exposure, attention, dan juga interpretation itu pada akhirnya membentuk sebuah perception.
perception terhadap suatu barang bahwa atau terhadap suatu produk, bahwa produk itu tidak hanya berfungsi, tetapi merupakan sebuah tanda, sebuah simbol. Nah, di sini marketers memiliki tugas untuk bisa mendapatkan insight dari produk tersebut dengan juga mengevaluasi arti dari produk tersebut, dari stimulus-stimulus yang diterima, dari juga sensori-sensori dari konsumen itu sendiri, yang akhirnya nanti si pemasar ini atau marketers ini bisa menempatkan produk tersebut di market. Jadi produk market positionnya itu seperti apa. Nah, inilah yang diharapkan dari pemahaman kita terhadap bab yang ketiga ini terkait perception. Bagaimana pentingnya perception itu terhadap dunia marketing atau terhadap pemasaran. Nah, dari semua hal dari perception dan evaluation ini akhirnya nanti dalam memposisikan produk tersebut, kita akan melihat bagaimana sih performance produk tersebut, bagaimana kinerja produk tersebut. Lalu marketing mix-nya kita harus seperti apa berdasarkan pada customer perception. Jadi semuanya itu kita akan berpijak pada customer oriented strategi atau customer oriented vision. Nah, di situ kita juga akan bisa melihat bagaimana kita mengambil keputusan sebagai marketers untuk menempatkan produk tersebut melawan kompetitor yang ada. Nah, di sini kita bisa memposisikan produk kita itu ke dalam beberapa bisa dibilang dimensi: lifestyle, price leadership, atribut, class, competitors, occasion, user, and quality. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, kami akan menyajikan satu contoh dari industri transportasi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kami akan mengambil satu brand dari industri transportasi yaitu Jeep. Harapannya nanti teman-teman untuk bisa lebih jelasnya bisa melihat tayangan komersial dengan kata kunci teman-teman terkait dengan stage yang pertama, exposure, bagaimana the stage of perception itu berlaku dalam dunia industri transportasi. Untuk yang pertama ini akan dijelaskan oleh Pak Belton. Silakan Pak Belton. Ya, terima kasih Mbak Francis. Nah, di sini tadi udah kita jelaskan bahwa kita akan mengambil contoh sebuah produk yaitu transportasi yaitu Jeep ya. Jadi kami mengambil ini seperti gambar yang kelihatan di sini. Nah, gambarnya cukup simpel, sederhana, tapi begitu orang melihat gambar ini, rasanya orang langsung sudah terpengaruh, sudah terpapar bahwa ini adalah sebuah produk yang tangguh dan bisa diandalkan gitu. Nah, di samping itu juga kami menganggap bahwa gambar ini juga sudah menerapkan kaidah subliminal perception, itu secara tidak sadar bahwa orang akan dibawa ke suasana bahwa emang Jeep itu adalah suatu kendaraan yang tangguh, bisa dipakai di mana saja dan sangat bisa diandalkan untuk segala medan. Nah, mungkin itu yang bisa kita lihat dari exposure dari atau paparan. Untuk di stage 2 ini, teman-teman mungkin bisa lihat dulu ada gambar iklan Jeep yang kita bisa lihat di layar ini. Jadi sebenarnya gambar-gambar ini bisa dibilang bertujuan untuk bisa menarik konsumen gitu, menarik perhatian dari konsumen. Nah, kalau tadi dari materi yang kita bahas mengenai stimulus selection factors, itu kan ada mengenai ukuran, warna, posisi, terus juga cara yang tidak terduga. Nah, hal-hal ini yang ditunjukkan oleh Jeep agar dapat bisa menarik perhatian konsumen. Jadi kan billboard yang mereka tampilkan ini ukurannya besar, terus juga warnanya bisa dibilang cukup mencolok, cukup menarik perhatian gitu. Lalu posisinya mereka mereka tempatkan di posisi-posisi yang strategis. Nah, lalu juga cara yang tidak terduga ini maksudnya adalah mereka menampilkan bentuk iklan yang bisa dibilang unik. Jadi tidak hanya menampilkan gambar mobilnya saja, namun juga memiliki makna lainnya dari gambar yang mereka tampilkan melalui billboard. Sedangkan kalau dari sisi personal selection factors-nya,
jadi konsumen ini mulai menyadari nih adanya kebutuhan akan mobil SUV Jeep. Nah, dari situ maka konsumen akan terus melihat dan memperhatikan stimulus yang berhubungan dengan mobil SUV Jeep ini. Jadi ketika mereka menemukan berbagai iklan mengenai Jeep ini, mereka akan terus menaruh perhatian mereka terhadap iklan tersebut. Nah, dari situ maka konsumen akan mulai beradaptasi dengan stimulus yang muncul ini, sehingga mereka juga akan merasa familiar dengan hal itu. Oke, untuk yang stage 3-nya akan dijelaskan oleh Mbak Francis. Ya, untuk yang ketiga dari stage interpretasi, saya juga akan langsung mengacu kepada perception positioning, bagaimana Jeep menempatkan diri di market. Di sini kita melihat dari sisi persepsi dan juga evaluasi. Nah, persepsi itu sendiri dari sisi fungsional dan simbolik. Nah, Jeep itu sendiri kalau dari sisi fungsional, itu dia durability-nya itu sangat bagus. Dan kalau dari sisi simbolik, dia itu menggambarkan, menyimbolkan, menandakan jiwa petualang. Nah, dari sisi evaluation untuk arti dari konsumen itu sendiri, sesuai dengan motonya Jeep itu sendiri, Jeep go anywhere and do anything. Jadi dengan customer itu memilih Jeep, itu selain mereka mendapatkan sarana transportasi, mereka juga bisa mendapatkan sensasi atau pengalaman yang lain yang itu membuat mereka itu tetap berjiwa muda. Di sini dari sisi ini dengan melihat si Jeep itu sendiri, produk itu sendiri, marketers menemukan insight bahwa Jeep mencoba menghadirkan pengalaman masa lalu atau sensasi atau ekspektasi dengan menyajikan iklan komersialnya dari sisi audio dan visual untuk memperkuat stimulus bagi para calon konsumen, sehingga interpretasi yang muncul dari konsumen itu jelas bahwa oh iya ya, saya itu kalau misalkan menggunakan produk ini atau saya membeli produk ini, itu saya tidak hanya dapat sekedar sarana transportasi, tapi saya juga mendapatkan semangat untuk selalu berjiwa muda, selalu bisa berpetualang kapanpun itu, sebanyak apapun usia. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di commercial advertising-nya itu, di situ menyajikan sepasang pasangan couples dari yang masih berjiwa muda hingga mereka sudah lanjut usia dan bahkan dari masih anak-anak. Nah, di sini Jeep menempatkan dirinya terhadap kompetitor itu selain dari sisi fungsionalnya, dia juga dari sisi lifestyle, dari sisi produk kelasnya sudah jelas, terus occasion juga bisa untuk adventure, usernya juga jelas, tapi jelas dalam artian dia mau mengambil seluruh rentang usia dan dengan kualitas yang produk yang tidak diragukan lagi dari sisi durability si produk itu sendiri, tangguh begitu. Nah, itu yang bisa kami jelaskan dari sisi stage 1, 2, dan 3 berdasarkan pada industri transportasi. Silahkan Gasan untuk kesimpulannya. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok pertama mengenai tadi chapter 3 perception. Mungkin nggak usah saya simpulkan karena waktunya udah mepet juga. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman, kita bisa diskusikan langsung di kelas atau mungkin sebelum kelas bisa langsung chat di grup perilaku konsumen untuk pertanyaan-pertanyaan lebih lanjutnya. Oke, sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman.